Halo guys, balik lagi dengan gue Asbi, dan di video kali ini gue mau bahas HP terbaru dari Samsung. Dan ya, lu udah lihat di depan gue ada dua unit nih. Yang ini Samsung Galaxy A36 5G dan yang ini A56 5G. Tapi gue mau bahas satu dulu nih, yaitu si A36 5G. Langsung aja kita bahas. Oke, pertama nih dari desainnya ya. Mungkin ini yang cukup eye-catching banget ya dari Samsung Galaxy A36 5G ini. Yang mana kalau lu lihat dia cukup berbeda dari versi sebelumnya si A35 5G. Apalagi nah ini bump kameranya sekarang ada housingnya cuy. Jadi nggak ya boba-boba terpisah lagi. Dan kalau dibilang suka atau enggak sama desainnya, gue cukup suka ya, karena kalau lu lihat ini jadi kayak HP flagshipnya mereka ya, si Galaxy Z Fold ya. Terus desainnya apalagi ya? Oh, dari ketebalannya nih, ini lebih tipis dari A35 5G. Kalau lu baca sih ini cuma kisaran 7,8 mm ya. Yang mana ini sih tipis banget menurut gua. Oke, selain itu di sampingnya nih, key islandnya nih juga ada perubahan. Ya walaupun tetap masih ada, tapi dia lebih tipis dari versi sebelumnya. Kalau lu lihat, tipisnya bukan makin tipis gitu ya, tapi jendolannya dia lebih tipis dari versi sebelumnya. Dan kita ke layarnya. Layarnya ini sebesar 6,7 inch. Which is ya, ini lebih lebar daripada versi sebelumnya juga. Dan kalau lo lihat dah, bezelnya juga lebih tipis. Yang mana sekarang kalau diperhatiin tuh hampir sama kayak S24 FE, tapi mungkin lebih tipis. Dan ini yang gue suka dari Galaxy A36 5G. Beralih ke performa, dia pakai prosesor terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 6 Gen 3. Untuk pengujian Antutunya ya, berdasarkan hasil pengujian teman gue, dia dapat skor di 630.000. Itu cukup besar sih ya. Ya sesuai lah buat dia yang kelas mid-range ya. Di samping pakai prosesor Snapdragon yang kita tahu lah ya, itu awet baterai, dia pakai baterai 5000 mAh. Nggak besar-besar banget sih, tapi biasanya kalau Samsung tuh lumayan awet lah ya. Apalagi ya itu tadi pakai Snapdragon. Dan untuk pengecasan nih, ini yang gue bingung. Di mid-range dia pakai 45 watt. Yang mana di seri flagshipnya aja sih Galaxy S25 cuma 25 watt. Kalau ditanya cepet apa enggak, udah pasti lebih cepat daripada di S25. Oke, kita beralih ke kameranya. Dia ada 3 setup lensa, tapi ya satunya lensa gimmick 5 megapiksel buat makro. Aduh, masih ada. Oke, nggak apa-apa lah ya. Tapi mungkin buat sebagian orang itu deal breaker sih. Kita ke lensa utamanya nih, 50 megapiksel lensa utamanya, dan lensa ultrawide di 8 megapiksel. Nggak apa-apa lah ya. Semoga aja hasilnya nggak jomplang sama kamera utamanya. Untuk kamera depannya, dia punya kamera depan sebesar 12 megapiksel. Oke lah ya. Dan ya, langsung aja kita cek hasil dari kameranya sebagai berikut. Ya, ini adalah contoh dari kamera depan Galaxy A36 5G di resolusi ya, gue pakai Full HD aja ya, 30 fps. Sebenarnya bisa 4K 30 fps, tapi ya buat ngeditnya nanti berat. Jadi ya begini hasilnya, warnanya gini. Oh, ini backlight nih. Oh, muka gue masih kelihatan lah ya, apalagi ya guratan-guratan di muka. Oke, kita jalan dikit, tes stabil, lari dikit, muter-muter. Begini suaranya. Menurut kalian gimana? Oke nggak sih? Dan ya, kita langsung ke kamera belakang. Ini adalah hasil kamera belakang dari Samsung Galaxy A36 5G. Ini gue pakai satu tangan ya.
Suaranya begini, dan ini ada yang lagi ngetes A56 guys. Ini suaranya begini, lu bisa dengar nggak sih? Sebenarnya tadi kalau gue mau puter dari kamera depan ke kamera belakang yang 30 fps tadi bisa, tapi ini gue pakainya di 1080 60 fps. Sebenarnya dia bisa 4K 30 fps, tapi ya balik lagi, gue nggak mau HP gue buat ngeditnya berat. Jadi gini, kita jalan dikit, lari. Oh ya, autofocus. Sebentar, itu gelap. Walah, kok autofokusnya? Oke. Ya, autofokusnya sip. Dan buat yang nanya, apakah di A36 ini ada AI-nya juga kayak A56? Tentu ada ya. Yang mana tapi ini agak disayangkan nih. Ada beberapa perbedaan di antara A36 dan A56. Salah satunya yaitu ya base phase. Di A36 ini nggak ada base phase ya. Tapi ya bakal kepake apa enggaknya ya itu sih tergantung dari kalian ya. Kalau butuh base phase, ambilnya di A56. Kalau enggak ya ini juga udah cukup. Oke, mungkin langsung ke kesimpulan. Dari harganya yang mulai dari 4 jutaan ya. Menurut gua ini cukup oke ya untuk HP Samsung. Yang mana ini sedikit ada peningkatan, bukan sedikit, malah cukup banyak peningkatannya ya dibanding A35 yang versi sebelumnya, terutama di desainnya yang sekarang makin mewah, yang mana kalau lu lihat ini warnanya juga cakep banget ya nggak? Which is ini makin kelihatan bukan HP mid-range lah ya, hampir-hampir HP flagshipnya mereka. Dan dari kelemahannya ini menurut gue nggak terlalu berpengaruh lah ya, karena yang pertama udah pasti dari layar ini udah oke banget ya, lu tau lah ya layar Samsung itu gila banget sih. Dan apalagi ya, oh iya 45 watt chargingnya ini lebih bagus malah dari S25, chargingnya lebih kenceng, tapi ya pasti buat performa jauh di bawah S25. Dan menurut kalian gimana? Oke nggak sih HP ini Samsung Galaxy A36 di harganya? Coba tulis di kolom komentar. Dan ya, itu aja mungkin first impresi gue soal Galaxy A36. Dan mungkin nanti kita bahas si A56-nya. Jangan lupa di subscribe. Dan ya, tinggalkan kolom komentar pendapat kalian soal Galaxy A36 ini. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya.